Episode 55. Ron masih tetap setia menunggu Elijah di ruangan Elijah dirawat. Sedangkan Nancy, Ron memintanya untuk pulang ditemani John. Dr. Danu pun masih terus memantau keadaan Elijah. Ia sama sekali tak beranjak dari rumah sakit meskipun ia sudah lepas dari jam kerja. Jika malam ini Nona Cantik bisa melewati masa kritis, maka insya Allah ia akan selamat. Hanya saja, Dr. Danu menjadi ucapannya sambil memegang keningnya. Hanya saja apa dok? Tanya Ron yang juga diliputi rasa cemas pada Dr. Danu. Saya belum bisa memastikan, tapi semoga perkiraan saya salah. Terlihat jelas kurat cemas di wajah Dr. Danu yang saat ini duduk di dekat ranjang Elijah berada bersama Ron. Pagi hari tiba, semalam Dr. Danu dan Ron sama sekali tidak memejamkan mata. Berharap dentuman jam bergerak cepat. Hening hanya terdengar suara monitor. Satu jari tangan Elijah mulai bergerak, membuat kedua orang yang terjaga semalam itu beranjak dari duduknya dan mendekati Elijah. Elijah perlahan mulai membuka kedua matanya. Mata sayu Elijah mulai menelusuri keadaan di sekitarnya, sembari memegangi kedingnya yang terlingkar perban pada lukanya. Nona Cantik, panggil Dr. Danu pelan. Elijah perlahan menoleh pada Dr. Danu dan Ron yang berdiri di dekat ranjangnya. Apa yang kamu rasakan? Tanya Dr. Danu kemudian. Elijah masih memegang keningnya, mengercap merasakan sakit. Saya di mana, kalian siapa? Pertanyaan itu terlontar dari bibir manis Elijah, membuat Dr. Danu jadi semakin yakin dengan dugaannya. Nona Cantik, apa kamu tidak mengenali saya? Tanya Dr. Danu menatap Elijah. Elijah pun menatap Dr. Danu kemudian menggelengkan kepala sebagai jawaban. Ya Tuhan, ini yang saya takutkan. Gumam Dr. Danu pelan menoleh pada Ron. Sedangkan Ron mulai bisa menangkap arti dari kecemasan Dr. Danu. Nona Cantik, apa kamu tidak ingat dengan apa yang terjadi? Tanya Dr. Danu masih ingin menguatkan dugaannya. Lagi-lagi Elijah hanya menggeleng sebagai jawaban. Apa kamu tidak ingat siapa kamu? Tanya Dr. Danu. Siapa saya? Bukannya Elijah menjawab, tetapi Elijah malah bertanya balik. Pandangan Elijah menatap lurus pada dinding langit rumah sakit mencoba mengingat-ingat. Ah, sakit? Teriak Elijah memegangi kepalanya. Dr. Danu pun melihat kondisi Elijah mencoba menenangkan Elijah. Satu suntikan ia berikan di selang infus Elijah agar bisa menghilangkan rasa sakit yang dirasakan Elijah. Selang beberapa menit, Elijah yang merasakan sakit di kepalanya pun perlahan mulai tenang dan kembali memejamkan mata indahnya. Dokter, apa yang terjadi? Kenapa dia kembali pingsan? Tanya Ron cemas mencengkeram pundak Dr. Danu. Dr. Danu sempat merasa heran karena sejak kemarin ia memperhatikan kecemasan Ron yang berlebihan. Ikut saya, Tuan, ucap Dr. Danu beranjak keluar dari ruangan Elijah bersama Ron di belakangnya. Dr. Danu memerintahkan salah seorang perawat untuk menjaga Elijah, sementara ia pergi ke ruang kerjanya bersama Ron. Dr. Danu kini sudah duduk di meja kerjanya dan berhadapan dengan Ron. Dr. Danu memberikan sebuah map berisi hasil pemeriksaan Elijah pada Ron. Ron pun membuka map itu. Nona Cantik mengalami benturan di kepalanya cukup keras hingga mengakibatkan ia kehilangan ingatannya. Ucap Dr. Danu menjelaskan. Apa ada kemungkinan dia sembuh dan ingatannya kembali pulih? Tanya Ron masih menatap map berisi hasil pemeriksaan Elijah. Saya belum bisa memastikan. Kebanyakan kasus yang pernah saya tangani, ingatan Nona Cantik bisa saja kembali pulih secara bertahap dalam waktu cepat ataupun lambat. Kita bisa membantu mengembalikan ingatannya dengan sering-sering mengulang memorinya dengan lingkungannya dan orang-orang yang ia kenal, terutama orang yang paling berarti dalam hidup Nona Cantik. Sejenak Dr. Danu berpikir dengan ucapannya ia kembali teringat bahwa Raihanlah orang yang berarti bagi Elijah. Sebentar Tuan, Dr. Danu mengambil ponsel dari sakunya hendak menghubungi Raihan, tapi belum sempat ia menekan nomor Raihan, ponselnya bergetar terlebih dahulu. Dr. Danu menekan tanda hijau menerima panggilan itu, beranjak keluar dari ruangan meninggalkan Ron yang masih terus bergelat dengan pikirannya. Setelah selesai menerima panggilan, Dr. Danu kembali ke ruangannya yang masih ada Ron di sana. Tuan, kalau boleh saya tahu siapa Anda? Sejak kemarin saya perhatikan kecemasan yang Anda tunjukkan pada Nona Cantik, seolah Anda sudah kenal dengan Nona Cantik. Tanya Dr. Danu penasaran. Episode 56. Tuan, kalau saya boleh tahu siapa Anda? Sejak kemarin saya perhatikan kecemasan yang Anda tunjukkan pada Nona Cantik, seolah Anda sudah kenal dengan Nona Cantik. Tanya Dr. Danu penasaran. Saya Ron Fernandes. Jauh dari sebelum Anda mengenal dia, saya sudah terlebih dahulu mengenalnya. Gadis itu sungguh sangat manis sejak pertama kali bertemu saat dia masih sekolah. Saya juga termasuk salah satu dari orang yang diselamatkan gadis itu, jawab Ron dengan wajah berbinar membayangkan Elijah. Gadis itu memang gadis penyelamat, gumam Dr. Danu pelan sembari memperhatikan Ron.
Ia bisa menangkap bahwa ada perasaan khusus Ron pada Elijah. "Apa Anda menyukai nona cantik?" tanya Dr. Danu to the point. Ron mencoba menghela napas. "Sama seperti Anda, saya juga jatuh hati pada gadis penyelamat itu sejak pertama kali bertemu," jawab Ron, tidak membuat Dr. Danu heran. Karena seorang Rayhan yang anti perempuan pun bisa dengan mudah jatuh hati pada Elijah, bahkan dirinya sendiri pun juga sama. Elijah memang spesial di mata ketiga laki-laki tampan itu. Takdir membuat ketiganya jatuh hati pada gadis yang sama dan takdir pula lah yang akan menentukan pada siapa cinta Elijah berlabuh. Tapi sayangnya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Nona cantik sudah jatuh hati pada seseorang dan kita sebagai laki-laki yang mencintainya harus merelakan agar nona cantik bisa bahagia, ucap Dr. Danu tulus. Tadinya ia ingin berusaha memperjuangkan Elijah dari Rayhan karena ia tahu perjanjian 3 bulan itu. Tapi ketika mengetahui bahwa Elijah juga sangat mencintai Rayhan, dokter tampan itu lebih memilih mundur. Cukup dengan melihat Elijah bahagia saja, ia sudah tenang meskipun hatinya terasa sakit, tapi kebahagiaan Elijah lebih penting baginya. Ron hanya meringai mendengar ucapan Dr. Danu. "Dasar bodoh, aku tidak akan merelakan gadis yang aku cintai begitu saja pada laki-laki lain, apalagi hanya pada seorang staf. Aku akan berusaha mendapatkan cinta Julie bagaimanapun caranya," ucap Ron dalam hati. Ron masih tidak mengetahui bahwa rival dia yang sebenarnya adalah Rayhan, Sarif laki-laki yang dia pikir sudah tiada. "Tuan Ron, apa saya boleh meminta tolong?" Terlihat kesedihan pada raut wajah Dr. Danu. Dr. Danu sedari tadi sudah berusaha menghubungi Rayhan, tapi ponsel Rayhan sulit dihubungi. Mungkin karena sinyal yang buruk. "Katakan dokter." Ron menatap Dr. Danu, terlihat Dr. Danu seperti sedang bingung. "Sebenarnya saya tidak tega meninggalkan nona cantik dalam keadaan seperti ini. Tapi barusan tadi adik saya menghubungi saya. Mama saya sedang sakit keras dan meminta saya untuk segera pulang ke Korea. Dr. Danu adalah dokter yang berdarah campuran Korea. Saya akan mengambil cuti dan belum tahu kapan bisa kembali." Dr. Danu terlihat sedang sulit membuat pilihan. "Apakah Tuan Ron bisa menggantikan saya menjaga nona cantik?" Nona cantik tidak punya keluarga di sini, karena ia tidak pernah cerita tentang keluarganya. Selama Dr. Danu mengenal Elijah, ia hanya tahu Elijah tinggal di kota XX sendiri. "Tentu saja dokter, itu sudah kewajiban saya," ucap Ron. Dr. Danu pun menulis sebuah nomor ponsel di selembar kertas dan memberikan pada Ron. "Ini adalah nomor ponsel kekasih nona cantik. Tolong Tuan Ron hubungi dia. Laki-laki yang dicintai nona cantik pasti belum tahu keadaannya kekasih saat ini." Ron menerima selembar kertas itu. "Saya akan berangkat ke Korea siang ini. Saya benar-benar meminta tolong pada Anda untuk menjaga nona cantik sebelum kekasihnya datang," pinta Dr. Danu tulus, tapi entah mengapa hatinya masih belum tenang akan meninggalkan Elijah. "Tentu dokter," ucap Ron. Dengan seringai di bibirnya entah apa yang ada dalam pikiran Ron. "Terima kasih Tuan Ron, saya percaya pada Anda. Nanti akan ada dokter yang menggantikan saya untuk menangani kasus nona cantik," ucap Dr. Danu menjabat tangan Ron. "Sebelum saya pergi, saya permisi akan menemui nona cantik terlebih dahulu," pamit Dr. Danu beranjak keluar ruangannya, diikuti Ron masih dengan senyum seringai di bibirnya. "Mana mungkin aku sebodoh itu menghubungi Abdul, karyawan staf itu. Aku tidak akan menyia-nyiakan takdir yang memberikan kesempatan padaku untuk mendapatkan cinta Jolie." Ron meremas kertas berisi nomor ponsel Rayhan itu dan melemparkannya pada tempat sampah. Episode 57. Saat ini Rayhan sudah kembali dari kota Yeye. Setelah tiba di bandara kota XX, Rayhan segera menuju ke rumah kontrakan Elijah. Rayhan sangat panik ketika Reno menghubunginya dan memberitahukan bahwa Elijah tidak ada di rumahnya dan sudah beberapa hari tidak masuk kantor. Rayhan sudah tidak peduli lagi bagaimanapun caranya, dia harus mencari wanita yang dicintainya itu. Seluruh anak buah dikerahkan, tapi Elijah seperti hilang di telan bumi. Rayhan merasa dirinya sangat bodoh. Harusnya ia segera kembali saat merasakan perasaan tidak enak akan Elijah. Rayhan tak kenal lelah mencari Elijah, pikiran sudah mulai kacau dan gelisah. "Di mana kamu sayang?" gumam Rayhan. Rayhan siang dan malam memikirkan Elijah, wajahnya terlihat pucat. Berbagai tempat sudah ia datangi untuk mencari gadisnya itu, tapi nihil. Pertemuan dewan direksi yang segera diadakan pun tak membuat Rayhan bersemangat. Rayhan benar-benar kehilangan jejak Elijah. Sudah sebulan Elijah menghilang, tak ada semangat hidup yang terlihat dalam diri Rayhan. Ia seperti kehilangan arah hidup. Reno sebagai asisten setia tak henti memberikan semangat pada Rayhan. Rayhan harus tetap bersemangat karena masih ada mama dan adiknya yang membutuhkan dirinya. Hari ini adalah hari pertemuan para dewan direksi. Di ruangan sudah berkumpul semua para dewan direksi dan juga para penanam saham. Ron baru saja tiba bersama John di ruangan itu.
Ron sama sekali tidak mengetahui jika Rayhan, pemilik dari perusahaan Sarip Jaya itu masih hidup. Reno sebagai asisten setia Rayhan juga sudah berada di ruangan itu. Reno memulai acara rapat itu sebagai wakil dari perusahaan Sarip Jaya. Ron merasa kaget dengan penuturan Reno jikalau perusahaan Sarip Jaya masih utuh milik Rayhan Sarip. Apa maksud Anda, Tuan Reno? Ron tak terima seketika berdiri pada rapat itu. Ron tidak ingin kehilangan kesempatan kali ini untuk mendapatkan separuh dari perusahaan Sarip Jaya. Bukannya pada pertemuan sebelumnya Anda sudah setuju menerima saham dari perusahaan saya? Ucap Ron terlihat sedikit emosi. Maaf Tuan Ron, memang sebagai wakil perusahaan saat itu saya mengambil keputusan secara sepihak. Dan keputusan saat itu tidak sah karena tidak ada persetujuan dari pemilik resmi dari perusahaan ini. Ucapan Reno membuat semua para dewan direksi dan penanam saham di perusahaan Rayhan saling berpandangan bingung. Bukannya Tuan Rayhan sudah tiada dan sampai sekarang belum diketahui jasadnya, batin semua orang. Tuan Reno, apa Anda lupa kalau pemilik perusahaan ini Tuan Rayhan Sarip sudah tiada? Ucap Ron dengan seringai di bibirnya. Tapi sayangnya keinginan Anda tidak terwujud, Tuan Ron Fernandes yang terhormat, ucap seseorang yang baru masuk dari balik pintu. Semua yang ada di ruangan itu membulatkan mata terkejut dengan sosok yang ada di hadapan mereka. Saya Rayhan Sarip, pemilik dari perusahaan Sarip Jaya masih hidup, ucap Rayhan tegas sembari duduk di kursi tempat kebesarannya. Rayhan menatap intens Ron, keduanya saling menatap tajam, seperti ada kilatan petir yang siap menyambar pada keduanya. Tuan Rayhan, ternyata Anda masih hidup, seringnya di bibir Ron. Rasanya ia tidak percaya bahwa laki-laki di hadapannya ini sudah 2 kali selamat dari maut yang ia buat. Apa Anda merasa kecewa, Tuan Ron? Rayhan masih menatap tajam pada Ron. Jika saja ini bukan rapat resmi yang dihadiri Dewan Direksi, Rayhan pasti sudah mengajar laki-laki yang ada di hadapannya kali ini. Rayhan masih ingat saat itu, karena bukan saja nyawanya yang hampir menghilang, tapi gadis yang ia cintai juga hampir ikut kehilangan nyawa, dan tragisnya itu sudah 2 kali terjadi. Andai Elijah ada bersamanya, pasti ia mempunyai bukti untuk menangkap Ron. Karena Elijah sebagai saksi kunci kejahatan Ron, meskipun sebenarnya Rayhan tidak ingin melibatkan Elijah, karena tidak ingin membuat Elijah dalam bahaya karena dirinya. Tapi sayang, Rayhan lagi-lagi menghela napas panjang, mengingat Elijah yang belum ia ketahui keberadaannya. Rayhan saat ini benar-benar butuh Elijah sebagai semangat hidupnya. Tentu saja tidak, Tuan Rayhan. Justru saya merasa senang ternyata Anda masih hidup, karena nantinya saya akan mempunyai pesaing bisnis yang sehebat Tuan Rayhan. Ron berusaha bersikap tenang meskipun dalam hatinya ia merasa kesal dan marah. Mendengar itu, Rayhan tersenyum penuh arti. Pesaing bisnis yang sehat tentunya, Tuan Ron, tanpa ada kecurangan dan manipulasi. Sindir Rayhan pada Ron membuat Ron terdiam seketika. Tangannya sudah mengepal karena menahan amarah. Rapat itu pun berakhir dengan kekecewaan pada Ron yang gagal mendapatkan separuh dari perusahaan Rayhan. Begitu juga dengan Rayhan yang sebenarnya tidak bersemangat karena Elijah, gadis yang dicintainya, menghilang. Ditambah lagi ia harus bersiap menghadapi Ron dengan segala kelicikannya. Apalagi Rayhan masih belum mengetahui apa tujuan sesungguhnya Ron Fernandes yang ingin menghancurkannya.